Pabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Ya Allah, telah terjadi blok rem nih dari atas. Truk bermuatan kardus menabrak pos satpam dan terguling di Pelabuhan Bakauheni. Sopir truk tewas. Akibat tidak ada jalan menuju rumah sakit, warga pesisir barat menandu seorang pasien melewati jalan berlumpur dan menerjang ombak pantai. Mantan Bupati Lampung Timur dijebloskan ke penjara akibat korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas Bupati. Ya Allah, telah terjadi blok rem ini dari atas. Kecelakaan maut di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan kembali terjadi pada Sabtu sore. Sebuah truk box bermuatan kardus ringsek akibat menabrak pembatas jalan, pos satpam di dermaga 3 dan akhirnya terguling. Pengemudi truk bernama Rohman, warga Malang, Jawa Timur meninggal di lokasi kecelakaan akibat tertimpa truk. Menurut saksi, kecelakaan terjadi akibat truk kehilangan kendali saat melaju dari jalan lintas Sumatera menuju pintu masuk pelabuhan. Korban yang berusaha menghindari menabrak kendaraan yang sedang antri tiket, kemudian membelokkan truknya melewati pintu keluar pelabuhan. Penyebab kecelakaan diduga akibat truk mengalami remblong. Jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Bakauheni untuk diserahkan keluarga yang menjemputnya. Sementara itu, bangkai truk kemudian dibawa polisi ke unit Laka Lantas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni. Kondisinya sih luka parah dia. Luka parah ya? Iya. Tapi udah dibawa ya? Udah dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Sendiri apa sama ini kenek sendirian aja? Kalau kelihatannya sendiri tadi. Kalau mobil nih arahnya dari mana sih? Kalau arahnya sih dari pasar sini. Dari pasar ya? Ya. Cuma nggak tahu dari Kalianda atau dari lintas timur kita nggak tahu. Oh. Tapi pada pas kejadian nggak ada siapa-siapa di sini ya? Nggak ada, kosong pas. Kosong ya. Sekitar jam berapa sih kejadian ini? Ya jam 5 lewat tadi lah. Jam 5 lewat ya? Iya. Hampir mau maghrib. Oh gitu. Seperti diketahui, kecelakaan truk bermuatan berat di jalur pintu masuk Pelabuhan Bakauheni sering terjadi. Kendaraan kerap kehilangan kendali akibat mendadak mengalami remblong saat melintasi jalan menurun yang panjang. Untuk mencegah kecelakaan di jalur maut tersebut, polisi dan petugas Pelabuhan Bakauheni mengimbau sopir truk terlebih dahulu berhenti dan memeriksa rem kendaraannya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kalam. Terjadi lagi, seorang pasien dari wilayah pelosok Desa Bandar Dalam, Kecamatan Waiharu, Kabupaten Pesisir Barat, warga ke puskesmas dengan cara ditandu. Akibat tidak ada jalan yang bisa dilewati kendaraan. Warga menggotong pasien yang kritis tersebut melewati jalan berlumpur dan menelusuri pantai berombak besar yang berisiko tinggi. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat lalu. Warga memandu pasien dengan sarung yang dipasang bambu untuk alat menggotongnya. Saat menelusuri pantai, kerap kali pasien yang berada dalam sarung terkena air ombak. Angkat lagi.
pasien bernama Rudi Melano yang merupakan kepala desa Bandar Negeri, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Ia sempat ditangani bidan desa, namun karena sakitnya yang kronis, pasien kemudian dirujuk ke puskesmas. Setelah sempat dirawat di puskesmas, dokter yang menangani pasien kemudian memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit di Bandar Lampung. Dari Pekon Bandar Dalam, Pekon termasuk desa sangat terpencil. Pasien Bapak Rudi Melano mengalami sakit yang butuh penanganan, sudah ditangani oleh bidan desa dan petugas susu yang ada di daerah dalam, tetapi karena pasien memang harus membutuhkan pemeriksaan dan pelayanan serta pengobatan yang lebih lagi, sehingganya pasien dibawa keluar ke puskesmas induk sejak kemarin, tetapi terkendala jalan karena muara bedah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kejadian pasien ditandu melewati jalan berlumpur dan pantai berombak besar di pesisir barat pernah terjadi pada awal Desember 2024. Seorang ibu muda warga desa Waitias, Kecamatan Bengkunat, yang mengalami kritis akibat kontraksi akan melahirkan, terpaksa ditandu dengan sarung dan digotong oleh beberapa warga dengan melewati pantai yang berombak besar. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, mantan Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung dalam kasus korupsi proyek pembangunan dan penataan gerbang rumah dinas Bupati tahun 2022. Dari nilai proyek sebesar hampir 7 miliar rupiah, negara dirugikan sebesar 3,8 miliar rupiah. Tersangka kemudian dipakaikan rompi berwarna merah muda yang bertanda telah jadi tahanan. Selain mantan Bupati Dawam, penyidik juga menetapkan 3 tersangka lain, yakni kontraktor pelaksana proyek, direktur perusahaan konsultan, dan seorang PNS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek. Saat digelandang ke mobil tahanan, 4 tersangka memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan wartawan yang meliput. Kejaksaan Tinggi pada bidang tindak pidana khusus melakukan siaran pers tentang perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana pada pembangunan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar 6.886.970.921 rupiah, bahwa hingga hari ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 36 orang saksi dan penyidik di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saudara MDW alias DWM, saudara AC alias AGS, saudara MDR, dan saudara SS alias SUN. Ini pemeriksaan dilakukan dalam kegiatan pembangunan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022. Penetapan 4 tersangka tersebut setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa 36 saksi. Sebelumnya, tim penyidik juga telah menggeledah rumah mewah milik tersangka mantan Bupati Dawam Raharjo, kantor Bupati dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur. Pada penggeledahan tersebut, tim penyidik telah menyita berkas dokumen proyek, perhiasan, uang dolar Amerika Serikat, dan beberapa unit mobil. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Timur.
Masih dari informasi kasus korupsi, Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Pawang Barat, bernama Munar Tengku Idris, Jumat siang dijebloskan ke penjara karena tersandung kasus korupsi dana desa pada tahun 2022 hingga 2023. Kerugian negara lebih dari 200 juta rupiah. Menurut polisi, penetapan tersangka setelah penyidik memeriksa 17 saksi. Tersangka diduga menggunakan dana desa untuk keperluan pribadinya. Untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, tersangka kemudian membuat dokumen laporan penggunaan anggaran fiktif. Modusnya yang bersangkutan tersangka ini meminta bendahara untuk melakukan pencairan sejumlah dana APBT dari rekening TIU. Setelah dana tersebut dicairkan, Kepala TIU menggunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dipergunakan sesuai dengan APBT. Kemudian tersangka membuat pertanggungjawaban dan laporan fiktif yang dibuat seolah-olah penggunaan DD dan ADD sesuai dengan item pekerjaan yang tertuang dalam APBT. Korupsi, Pak? Buat hilap, Pak. Hilap ya? Duitnya dipakai buat proyek-proyek bukan, Pak? Tidak, Pak. Hah? Tidak, karena untuk kegiatan sosial, Pak. Untuk keperluan Kepala TIU karena sangat banyak, Pak. Oh. Sendiri atau ada kawannya, Pak? Sementara ini saya sendiri. Dokumen keuangan yang dibuat tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Pada kasus tersebut, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.